A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan sama-sama menelaah, mempelajari, mengambil hikmah berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita dan juga hal-hal yang pernah terjadi pada orang-orang sebelum kita yang terdahulu. Tujuannya dengan itu kita bisa bermuhasabah diri dan memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang insyaallah. Ya amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di dalam program Hikmah saya akan mengangkat satu tema, yaitu menjadi pribadi yang bermanfaat adalah jalan para nabi. Pada episode sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana upaya agar kita bisa meningkatkan kualitas kekuatan jiwa, ketangguhan jiwa kita, yaitu dengan menjadi pribadi yang bermanfaat, mendatangkan manfaat, sebagaimana Rasulullah katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mendatangkan manfaat dan maslahat bagi manusia yang lainnya. Dan kalau kita perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, kalau dalam konteksnya hablum minan nas, kan ada dua ada hablum minallah. Urusan yang berkaitan dengan Allah langsung, ada juga hablum minan nas, hubungan urusan yang kaitannya dengan manusia. Kalau berbicara bagaimana Allah menjelaskan hablum minan nas itu luar biasa. Seluruhnya adalah perintah dan larangan yang kaitannya agar kita menjadi pribadi yang mendatangkan manfaat dan maslahat bagi orang lain. Nah, itu kan. Dan kalau kita perhatikan Rasulullah demikian, bahwa Rasulullah adalah menjadi rahmah, menjadi bentuk kasih sayang, kedamaian, kebaikan bagi manusia, bagi makhluk di alam semesta gitu kan. Tidak hanya manusia bahkan selain manusia pun merasakan manfaat dan maslahat atau rahmahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam Al-Qur'an kan ada surah Al-Jin itu sampai jin aja bisa merasakan rahmah, sisi kerahmatan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan, bahkan hadis Rasulullah menegaskan kalau menyembelih hewan jangan pakai pisau yang tumpul, tapi pisau yang tajam, disegerakan, dipercepat. Itu bentuk rahmah, bentuk kerahmatan diri Rasulullah SAW bagi semesta alam. Pohon, dalam peperangan Rasulullah mengingatkan jangan sembarangan menebang pohon atau membakar rumah demi strategi perang untuk meraih kemenangan, nggak boleh. Ini kan luar biasa Jadi bagaimana Allah menekankan kita manusia kalau memang menghambakan diri kepada Allah dalam konteks hubungan sosial kita, hubungan antar sesama manusia, wajib bagi kita menjadi pribadi yang
mendatangkan maslahat, manfaat bagi orang lain. Bagaimana kalau ada orang yang hablum minallahnya bagus, ya, tapi kemudian hablum minannasnya jelek, ya, diabaikan nih perintah Allah terkait dengan menjadi pribadi yang bermanfaat. Ya. Ya, nanti ceritanya sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut. Jadi ada orang yang datang kepada Allah dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala haji, pahala puasa, itu kan. Ya, pokoknya ibadah yang kaitan dengan hablumillah, ya, pahalanya dibawa dengan segala ketulusan kebaikan. Berarti kan serius ya ibadahnya, hajinya serius, puasanya serius, ya, sedekah apalagi mungkin, ya, bayar zakatnya nggak lewat gitu kan. Ya, memang kalau udah nisab ya dibayar gitu kan. Ya, pokoknya kebaikan-kebaikan yang sifatnya hablum minallah dibuat dengan serius sampai kemudian menampak pahalanya, ya, kebaikannya, balasannya. Tapi kemudian, ya, ketika berada di hadapan Allah, datang kepada Allah orang-orang yang dulu pernah mereka zalimi, yang pernah mereka jahati dengan lisannya, dengan perbuatannya. Kan dua itu aja kan, lisan dengan perbuatan kan. Kadang-kadang ada orang yang tangannya perbuatannya yang nggak sampai menyakiti, tapi lisannya itu, bahasanya, ya, sekarang bahasa kan ada dua, ada bahasa ucapan, ada bahasa tulisan. Sama aja itu dihisab juga. Ya. Kalau di dunia internet ada istilahnya haters, ya, pembenci, ya. Kalau ngetik tulisannya itu luar biasa. Saya berapa kali menjumpai, ya, tipikal haters ini kalau di internet, karena merasa tidak berhadapan langsung dengan orangnya, maka dengan sesuka hati, ya, melaknat, mencaci maki, menghujat gitu, ya. Makanya kemudian pemerintah membuat undang-undang itu kan, ITE itu, ya. Karena memang kalau bicara haters di internet luar biasa, ya, bahasanya merendahkan sekali. Dan itu akan dihisab oleh Allah. Ya. Nah, orang-orang yang model yang itu tadi, ya, ibadahnya serius tapi kemudian tidak bisa menahan diri dari kezaliman, ya, tidak, atau bahasa lainnya tidak menjadi pribadi yang mendatangkan maslahat dan manfaat bagi orang lain, justru mendatangkan mudarat gitu, ya, bahaya, ya, kezaliman, kejahatan bagi orang lain, maka nanti dia akan jadi orang yang bangkrut. Ya, datanglah orang-orang ini mengadu kepada Allah yang pernah dijahatinya, yang pernah dijahatinya di dunia nyata atau di dunia maya, dia akan datang kepada Allah untuk meminta keadilan. Allah adalah zat yang maha adil, maka dihadapkanlah, ya, orang itu dengan para korbannya, ya, head to head gitu kan, ya. Dan tidak bisa mengelak karena semuanya ada buktinya, ya. Kalau sekarang kan ada, kalau zaman sekarang kan pengadilan itu ya bisa, ya, mendatangkan bukti CCTV, saksi jelas, ya, kemudian CCTV, ya, kemudian juga mungkin jejak digital yang ada di handphone atau di media sosial itu dia dihadirkan itu kan. Allah lebih mudah lagi, saksi yang menjadi saksi tubuh dia sendiri gitu kan. Ya, tangannya akan berbicara, kakinya akan berbicara, ya, matanya akan berbicara, telinganya akan berbicara, menjadi saksi atas kejahatan-kejahatan, kezaliman yang dia buat. Ya, jejak digital lebih mudah lagi bagi Allah, ya. Ya, karena pada dasarnya kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ada CCTV gitu nih. Nah, nanti akan dikembangkan layar itu. Ya, mudah bagi Allah. Catatan, ya, tambah lagi catatan malaikat itu kan, ya, kiri dan kanan, ya. Aplusan tiap pagi dan sore itu kan bergantian menjaga kita. Ya, dia mencatat semua yang kita buat. Ya, catatan ini udah banyak, gitu. Udah bisa jadiin bukti. Banyak bukti yang bisa Allah jadikan. Belum lagi sidik jari kan, jejak. Ya, ketika kita berbuat jahat ada jejak sidik jari kita yang kita tinggalkan di sana, itu juga akan jadi saksi. Tidak ada celah bagi kita, ya, untuk kemudian mengingkari kejahatan, kezaliman yang pernah kita buat, sebagaimana juga kita tidak akan mengingkari kebaikan yang kita buat. Maka habislah, ya, pahalanya diberikan kepada orang yang menjadi korban kezalimannya. Masih ada juga orang yang kemudian menjadi korban kezalimannya, maka kemudian, ya, orang yang sudah habis pahalanya ini, ya, maka diberikan kepada orang ini dosa, ya, para korban.
Para korban diberikan kesempatan, kurangilah ya dosa kalian tuh, kasih kepada dia sebesar kejahatan yang dia lakukan. Dikasih. Lalu kemudian orang ini, kata Rasulullah, ya kehabisan pahala, dosanya bertambah, maka kemudian dilemparkan ke dalam nerakanya Allah. Maka ini menjadi gambaran penting bagi kita untuk kemudian tidak menyepelekan ya, kewajiban untuk berbuat baik kepada orang di sekitar kita, dan juga kewajiban untuk mencegah diri kita dari berbuat jahat kepada orang di sekitar kita. Sekecil apapun perbuatan jahat itu tidak boleh keluar dari diri kita. Kalaulah kita tidak bisa mendatangkan kebaikan, ya, berbuat baik kepada orang lain, minimal tahan diri kita dari berbuat jahat kepada orang lain. Itu udah bagus. Ya, nah kalau berbicara orang lain, kita mulai dari keluarga kita deh. Ya, kalaupun kita nggak bisa membantu istri, suami, anak, ya, orang tua, mertua, ipar dengan kebaikan, ya, dengan mungkin materi, dengan tenaga, dengan kalau nggak bisa kita berikan, minimal jangan menyakiti perasaan mereka atau berbuat jahat kepada mereka. Itu udah bagus, ya, apalagi kemudian disempurnakan dengan kebaikan, ya, tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berbuat zalim, tapi kemudian banyak berbuat kebaikan. Nah hal itu ya merupakan sifat dan kepribadian ya dari para nabi dan para rasul. Ya. Bahkan kalau kita lihat kehidupan Rasulullah SAW, itulah yang Rasulullah lakukan. Ya. Nah, beliau tidak pernah berbuat jahat, berbuat zalim kepada orang yang ada di sekitarnya, sekalipun ya, musuh beliau. Sekalipun itu adalah sebuah hukuman pun bukan didasari oleh kemarahan atau emosi personal, tapi lebih kepada mentaati hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Rasulullah SAW. Jangankan pasangannya, jangankan anak dan cucunya, asistennya aja pribadi, pembantu ya, khadim atau asisten pribadi atau sekarang PRT, pembantu rumah tangga. Itu juga kemudian dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan selamat ya dari kezaliman. Ya. Ini kalau kita lihat dari riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan tidak pernah selama beliau mengabdi kepada Rasulullah SAW ada kata-kata perbuatan yang kemudian menyakiti, menzalimi Anas bin Malik. Ya. Nah, itu menjadi gambaran bagi kita bagaimana ya, Rasulullah SAW adalah pribadi yang khairun nas, ya, pribadi yang mendatangkan manfaat dan maslahat bagi orang sekitarnya. Kalau ditanya kepada para istrinya, kepada Sayyidah Khadijah, sama kesaksiannya. Kepada Sayyidah Aisyah, sama kesaksiannya. Kepada Sayyidah Ummu Salamah, Sayyidah Zainab, ya, Sayyidah siapa lagi? Maria Al-Qibtiyah misalnya, Sayyidah Saudah, ya. Semuanya akan mengatakan hal yang sama, bahwa Rasulullah adalah pribadi yang jauh dari kezaliman, dari kejahatan, dan dekat kepada kebaikan dan kemaslahatan. Ya, dalam kehidupan rumah tangga, ya, Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah sama seperti kalian yang suka membantu meringankan pekerjaan istrinya. Tidak segan beliau kemudian membantu istrinya membereskan rumah, ya, memperbaiki perkakas, ya, membantu menggiling tepung gitu kan, menggiling gandum jadi tepung. Itu Rasulullah SAW. Ya, bahkan kalau yang masyhur itu ketika Rasulullah turun dari Gua Hira, ya, dengan penuh rasa khawatir dan takut, sampai ke rumah langsung dipeluk oleh Sayyidah Khadijah, lalu kemudian dibawa ke tempat tidur, diselimuti. Rasulullah kemudian mengeluh, ya, untuk pertama kali mendapatkan wahyu dia merasa takut, ya, takut dirinya diperdaya oleh kejahatan gitu kan. Apa kata Sayyidah Khadijah? Tidak, ya. Demi Allah, ya, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim, berkata jujur, memuliakan tamu, meringankan beban orang lain, mendermakan harta untuk orang miskin, dan membantu orang-orang tanpa bencana. Inilah kehidupan Rasulullah. Sayyidah Khadijah menjadi saksi bagaimana, ya,
kehidupan sosial Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itulah yang kemudian juga menjadi sifat ya, dan jalan ya, pribadi para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita sebut ya jumlah nabi dan rasul ada 25, maka ke-25 orang ini ya, ke-25 nabi dan rasul ini adalah orang-orang pribadi-pribadi ya, yang secara personal ya adalah pribadi yang menjunjung tinggi ya, ya, kehidupan bersosial ya, yang baik. Nabi Allah Yusuf alaihissalam misalnya, walaupun di penjara itu kan karena fitnah, tapi itu kemudian tidak menyebabkan menjadi orang yang jahat ya, atau bad person atau dendam gitu kan. Lalu kemudian melampiaskan dendamnya kepada orang yang ada di sekitarnya kan banyak ya fenomena begitu kan. Ada orang menjadi korban kejahatan, lalu kemudian dia bertekad ya, membalas kejahatan itu kepada orang lain, bukan kepada yang kayak apa istilah psikopat gitu ya. Ya dulu dia dijahati orang, dibully gitu kan. Nah, zaman sekolah, begitu kemudian dia dewasa jadi preman, berjahat sama orang, padahal yang ngebully dia orang lain, tapi yang dijahati setelah dewasa orang yang berbeda. Kan begitu ya. Tapi Nabi Allah Yusuf alaihissalam sudah sedemikian ya difitnah, dizalimi sampai dimasukkan ke dalam penjara, tetap saja ya belum menjadi pribadi yang menjunjung tinggi asas kemaslahatan dan kemanfaatan bagi orang lain ya. Sebagaimana misalnya yang digambarkan dalam surah Yusuf ya, ayat yang ke-36 ya, wa dakhala ma'ahu sijna fatayani ya. Bersama dia Nabi Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara ya. Qala ahaduhuma, berkatalah salah seorang di antara mereka, inni arani a'siru khamra ya, sesungguhnya aku bermimpi telah memeras anggur ya. Wa qala al-akhar, dan berkata yang satu lagi, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ya, ta'kulu tayru minhu ya, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku dan sebagian dimakan oleh burung ya. Nabbi'na bi ta'wilih, tolong ya kabarkan kepada kami tentang ta'wilnya. Apa kata mereka? Ini kesaksian mereka dua pemuda ini. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami ya, melihat engkau adalah orang yang suka berbuat baik. Jadi karena dilihatnya Nabi Yusuf alaihissalam selama di penjara adalah pribadi yang tidak tercela ya, suka melakukan kebaikan, maka mereka kemudian memberanikan diri mendatangi Nabi Yusuf dan meminta bantuan untuk mentakwilkan mimpi mereka. Dasarnya apa? Dasarnya itu tadi ya, kesaksian mereka atas kebaikan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, padahal sudah di penjara. Di dalam penjara pun dia tetap menjadi pribadi yang mendatangkan maslahat dan manfaat. Demikian pula dengan Nabi Allah Musa alaihissalam yang datang setelah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah, itu juga menunjukkan sisi kemaslahatan dan kebaikan walaupun sedang susah. Sebagaimana yang terjadi di dalam masa pelarian Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Musa alaihissalam ya, yang digambarkan di ayat yang ke-23 ya hingga ayat yang ke-24 di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-28 ya. Ya, walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Nah, ya, ketika Nabi Musa sampai di sumber air di negeri Madian, dia menyumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ya ternaknya. Wajada min dunihim imra'atain ya, dan kemudian dia lihat di situ ada dua orang perempuan ya, tazudan ya, imra'ataini tazudani ya. Dia melihat dua orang perempuan yang sedang berjuang juga untuk memberikan ternaknya minuman, tapi kemudian nggak kebagian gitu ya, jadi nggak bisa gitu. Qala, maka kemudian Nabi Musa berkata, ma hatbukum, apa masalah kalian?
Ya, kemudian kata dua orang wanita ini, qalata, keduanya berkata, la naski hatta yusdira ri'ahu wa abuna syaikhun kabir. Ya. Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum para pengembala itu, ya, artinya para lelaki-lelaki yang ada di depan mereka itu selesai. Kalau mereka belum selesai, kami nggak bisa, karena ya harus konflik nanti gitu kan. Ya, kemudian mereka katakan apa? Wa abuna syaikhun kabir, sementara orang tua bapak kami itu udah tua, udah nggak bisa lagi kerja kayak gini. Jadi intinya ayat ini menyebutkan bagaimana situasi dan kondisi di dalam pelarian Nabi Musa itu kan, beliau mendapati orang yang susah, orang yang susah. Lalu dibantu oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, karena badannya besar, kan dia laki-laki kuat. Sehingga kemudian di ayat yang ke-22 dikatakan fasaqalahum tsumma tawalla ila dhilli. Maka dia pun Musa, ya, memberikan minum ternak kepada kedua perempuan itu. Lalu kemudian dia pun berteduh, ya, pindah ke satu tempat dan berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya, ya Tuhanku, sungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Sudah susah pun berdoanya kepada Allah, tidak langsung minta, ya Allah tolonglah aku, aku lapar gini, enggak. Tapi dengan kalimat yang santun, ya, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sebenarnya aku sangat memerlukan satu kebaikan yang Kau turunkan kepada aku, ya Allah. Bahasanya masih santun dan lembut. Nah, ini bagaimana, ya, adab, ya, seorang para nabi dan para rasul kepada Allah, ya, di dalam berdoa, ya, dalam meminta. Di ayat ini menggambarkan, ya, bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam meskipun dalam kesusahan, kesempitan, tetapi ketika ada orang yang memerlukan bantuan, beliau kemudian tidak menahan dirinya, ya, tidak kemudian punya prinsip jangankan kamu, saya juga lagi susah. Nah, itu nggak ada, ya, nggak ada prinsip demikian. Selagi ada peluang untuk melakukan kebaikan, ada kebaikan yang Allah datangkan kepada dia, gitu kan. Ada kebaikan yang Allah tawarkan kepada mereka, mereka akan segera menyambutnya, ya. Melakukan segala upaya, ya, yang mungkin dan bisa mereka lakukan. Dan yakinlah, ya, bahwa kebaikan-kebaikan itu, ya, diminta nggak diminta pasti Allah balas. Nah, kadang-kadang kan kita mikir saya ini sedekah, ya, biar nanti Allah lipat gandakan. Gak usah mikir ke sana, ya. Lakukan semuanya karena Allah, ya, li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, kemudian li'ilai libtigai mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan itu, selebih nanti biarkanlah apa yang terjadi. Allah tidak akan mengingkari janjinya bahwa dia akan melipat gandakan kebaikan orang yang melakukan kebaikan, itu kan. Contohnya pada kasus Nabi Musa ini, ya, setelah Nabi Allah Musa alaihissalam membantu, ya, kedua perempuan itu dengan ikhlas, nggak ada pamrih gitu, beliau kemudian berteduh dan berdoa lagi, ya, minta kepada Allah agar diberikan pertolongan, lagi lapar, capek. Apa yang terjadi? Ya, di ayat yang ke-25 surah Al-Qasas ini Allah gambarkan, ya, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya, ya. Maka kemudian setelah itu datanglah, ya, kepada Musa salah seorang dari keduanya, ya, perempuan yang dibantu itu, sambil berjalan dengan malu-malu, kemudian dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundang untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Dan ketika Musa mendatangi dan menceritakan kepadanya kisah dirinya, dia berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang yang zalim. Jadi kemudian diundang ke rumah wanita yang dibantu ini, dan kemudian ketemu ayahnya, lalu kemudian dia bercerita, ya, bagaimana masalahnya. Maka kemudian dia diberikan tempat, ya, disambut di rumah itu, bahkan dinikahkan, ya, dengan salah seorang putrinya. Nah, jadi itulah, ya, balasan dari Allah atas kebaikan. Padahal kebaikannya cuma satu, nggak ngasih minum, tapi yang didapatkan, lihat, ya, dikasih makan minum, ya,
sampai kenyang, dikasih tempat tinggal, dikasih perlindungan, dikasih pasangan hidup lagi. Berapa tuh ya? Karena ketulusan itu. Jadi hadapkanlah ketulusan di dalam melakukan kebaikan, kemaslahatan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW kalaupun beliau tidak bisa memberikan bantuan langsung ya dari diri beliau, kalau ada orang susah gitu, maka beliau akan menjadi pemberi syafaat. Nah, artinya apa? Menjadi melobi mencarikan orang yang bisa bantu. Datang orang susah sama Nabi, misalnya, Rasul saya belum makan ini dari kemarin, saya lapar. Rasulullah di rumah nggak ada makanan, misalnya. Tanya ke istri nggak ada makanan. Sementara ini orang mengeluh kelaparan. Maka bila Rasulullah tidak berpangku tangan atau mengatakan, aduh maaf di rumah saya nggak ada makanan juga nih. Tidak selesai sampai di situ. Ya, bukti bahwa Rasulullah betul-betul serius, ya, suka berbuat baik itu, sampai Rasulullah kemudian menjadi pemberi syafaat. Dipanggillah orang-orang, ya, sahabat-sahabat dekatnya, tanya siapa di antara kalian yang bisa bantu dia ini, kasihan ini belum makan. Dicarikan sampai begitu. Jadi Rasulullah itu levelnya bukan sekedar simpati, tetapi empati. Nah, ya. Rasa empatinya tinggi, bukan sekedar simpati, tetapi empatinya tinggi. Inilah yang menjadi sunnah, ya, contoh yang paling utama yang harus kita lakukan dari sosok Rasulullah SAW. Demikian sahabat Adrim, yang mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.